5 strategi yang perlu teman-teman lakukan saat mengikuti ujian SKD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 5 strategi yang teman-teman bisa lakukan saat mengikuti ujian SKD. Hal ini penting teman-teman untuk menghemat waktu dan untuk mencapai passing grade minimal yang telah ditetapkan. 5 strategi yang akan saya sampaikan ini adalah strategi yang applicable dan bisa dipraktekkan pada saat ujian. Untuk detailnya silakan simak video ini ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut teman-teman, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS. Yang kedua, untuk mendapatkan tips dan trik seperti ini di kemudian hari. Nah, apa saja yang perlu teman-teman pahami sebelum kita bahas tentang 5 strategi ini? Yang pertama, teman-teman harus memahami ya, nilai ambang batas CPNS tahun 2021 itu sudah berubah, berbeda dengan tahun 2019. Nah, TWK itu minimal nilai ambang batasnya adalah 65 atau 13 jawaban benar minimal. Terus selanjutnya ada TIU, nilai ambang batasnya adalah 80, berarti teman-teman harus menjawab minimal 16 jawaban yang benar. Nah, sedangkan TKP, nilai ambang batasnya adalah 166, berarti teman-teman harus menjawab minimal 34 jawaban yang paling tepat. Kalau teman-teman tidak bisa menjawab 34 jawaban yang paling tepat, paling tidak teman-teman menjawab 20 jawaban yang memiliki poin 5 dan 20 jawaban yang memiliki poin 4. Nah, kalau seumpamanya itu sudah dilakukan, berarti totalnya sudah 180. Nah, selanjutnya, strategi apa yang teman-teman bisa lakukan saat mengikuti ujian SKD? Yang pertama, kerjakan dulu soal yang mudah, yang menurut teman-teman yang paling teman-teman kuasai, dan menurut teman-teman bisa teman-teman jawab secepat mungkin. Ya, kalau saya dulu, saya langsung melangkah ke soal nomor 31, yaitu soal TIU, karena saya merasa dulu saya paling bisa menjawab soal TIU. Oke? Selanjutnya saya menjawab TKP, dan terakhir saya menjawab TOK. Itu untuk saya. Nah, sekarang teman-teman pahami diri teman-teman, pahami kemampuan teman-teman, teman-teman mampu menjawab soalnya yang paling cepat di mana. Nah, strategi ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sepanjang durasi ujian tes. Ada 100 menit ujian tes, kalau di tahap awal teman-teman sudah jatuh mental atau down, di menit-menit terakhir itu juga akan down semuanya. Makanya kenapa ini tips yang pertama saya harus sampaikan, dijadikan prioritas, karena ini adalah strategi untuk membangun mental, membangun kepercayaan diri ya. Ingat, dalam ujian yang berpengaruh itu bukan cuma otak, bukan cuma urusan otak, tetapi juga urusan mental ya. Bisa bayangkan sendiri teman-teman, kalau dalam ujian ternyata 3-4 nomor urut awal saja teman-teman tidak bisa menjawabnya, tidak ketemu jawabannya, bisa jadi teman-teman malah panik ya, malah panik soal-soal yang sebetulnya mudah, yang di belakang nanti malah teman-teman tidak bisa kerjakan karena persoalan kepanikannya ya, seperti itu. Tapi kalau dalam beberapa menit awal teman-teman mulai soal dengan start yang enak, start yang oke, maka sisa waktu yang di belakang itu juga teman-teman akan mengerjakannya juga dengan tenang, tidak panik ya. Dengan seperti itu, dengan teman-teman tidak panik, maka teman-teman bisa menjawab soal-soal yang lain dengan tenang. Dengan seperti itu teman-teman akan tambah percaya diri bahwa teman-teman bisa menyelesaikan soalnya satu demi satu ya, seperti itu. Terus yang kedua ya, strategi yang kedua yaitu jangan kelamaan mengerjakan soal. Kalau teman-teman mentok, tinggalkan saja dulu ya. Nah, misalnya teman-teman sudah memilih topik yang pertama akan menjawab soal TIU. Di dalam TIU itu ada 35 soal. Nah, di dalam situ pun tentu ada soal yang sulit dan ada yang soal yang mudah. Strateginya yaitu kalau teman-teman menemukan soal yang susah atau sulit atau membutuhkan banyak waktu lebih dari 1 menit untuk menjawabnya, teman-teman tinggalkan saja dulu, skip. Tetapi teman-teman kasih simbol ya.
kasih simbol-simbol. Ketika ada soal yang teman-teman skip atau lewati, itu teman-teman tandai. Kan di dalam ujian nanti akan diberi kesempatan untuk membawa kertas dan pulpen. Nah, di situ teman-teman catat yang nomor teman-teman skip, misalnya nomor 34. Kalau saya dulu, saya menandainya, pertama saya memberikan simbol segitiga jika saya memperkirakan soal itu mampu saya jawab tetapi butuh waktu yang lama. Yang kedua, saya kasih simbol bundar di kertas ya, saya tulis nomor 34 bundar, artinya soal itu susah untuk saya kerjakan tetapi masih ada peluang untuk mengetahui jawabannya. Terus yang terakhir saya kasih simbol X atau silang. Itu contoh saya tulis di kertas yang saya skip itu nomor 37, saya kasih tanda silang. Saya kasih tanda silang. Artinya soal itu adalah prioritas terakhir yang akan saya kerjakan karena saya betul-betul tidak mengetahui jawabannya. Saya betul-betul tidak ada cara untuk mendapatkan jawabannya. Nah, saya memberi simbol-simbol itu. Saya beri simbol segitiga kalau saya mampu menjawabnya tetapi butuh waktu lama. Saya beri simbol bundar kalau saya mengatakan soal ini sulit. Saya kasih simbol X kalau saya mengatakan saya tidak bisa mengerjakan soal ini. Nah, itu saya tulis di kertas teman-teman. Ya, ingat ya teman-teman, waktu yang diberikan kepada kita untuk menjawab soal itu cuma 100 menit untuk menjawab 110 soal. Jadi jangan terlalu kelamaan mengulik ya. Jangan berprinsip ini tantangan, masa sih soal seperti ini saya tidak bisa selesaikan, masa sih soal segampang ini saya tidak bisa selesaikan ya. Kalau teman-teman ternyata mentok dan tidak bisa menjawab, tinggalkan saja terlebih dahulu karena masih banyak soal-soal lain yang bisa teman-teman jawab ya, banyak seperti itu. Nah, jangan sampai ternyata banyak soal lain yang lebih mudah yang bisa teman-teman kerjakan tetapi teman-teman tidak sempat mengerjakannya karena kehabisan waktu. Yang kedua, ya, teman-teman harus pahami formasi umum ini ada 3 yang harus teman-teman penuhi. Tidak bisa cuma satu. Teman-teman misalnya juara di TIU atau juara di TKP, tetapi tiganya ini teman-teman harus memenuhi persyaratan minimalnya dulu seperti itu. Jadi jangan kelamaan mengulik seperti itu. Oke, teman-teman, tolong dipahami itu. Yang ketiga, buat target waktu pengerjaan ya, dan target jumlah soal yang harus dikerjakan untuk setiap jenis soal. TWK berapa, TKP berapa, TIU berapa. Kalau saya mendapatkan soal seperti ini, kalau saya sebagai peserta ujian ya, ini tergantung lagi ke teman-teman. Berapa teman-teman spare waktu untuk tiap masing-masing soal. Karena perlu teman-teman ketahui ya, kita memiliki 3 jenis soal yaitu TWK, TIU, dan TKP. Jumlah soal yang harus teman-teman kerjakan untuk lolos passing grade saja itu TWK adalah 13 soal, TIU 16 soal, dan TKP 34 soal. Nah, kalau saya pribadi itu saya akan memberikan target kepada pribadi saya seperti ini. Saya harus menjawab minimal 20 benar soal TWK dan TIU saya harus menjawab minimal 25 soal yang benar. Selanjutnya TKP saya harus mencapai nilai 180. Jadi total target pribadi saya adalah 405 pada soal SKD ini. Ya, seperti itu. 405 poin yang akan saya targetkan pada tahap SKD ini. Nah, bagaimana dengan pembagian waktunya, teman-teman? Teman-teman harus ingat bahwa 3 poin ini yang harus teman-teman penuhi. Tidak peduli teman-teman mau benar semua di TWK atau benar semua di TIU, tetapi kalau tidak mencapai passing grade di TKP, teman-teman juga akan gugur. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, teman-teman harus mengatur spare waktu ya. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di salah satu jenis soal. Kalau saya sendiri menghadapi soal seperti ini, saya akan membagikan spare waktu seperti ini. 25 saya mengatur jam, melihat jam. Saya mengatur 25 menit, saya harus mengerjakan soal TIU. Apapun yang terjadi, saya harus pindah ke soal TKP. Dan di TKP saya harus mengerjakan maksimal 35 menit. Dan apapun yang terjadi, saya harus pindah ke soal TWK. Seperti itu. Nah, sisa masih ada 10 menit, akan saya gunakan. Itu totalnya tadi adalah 90 menit. Ya. Nah, sisa 10 menitnya,
akan saya gunakan untuk kembali mereview jawaban atau mengerjakan soal-soal yang terlangkahi tadi. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, karena saya tadi sudah memberi simbol segitiga, bundar, dan silang atau X, maka saya akan mengerjakan terlebih dahulu soal yang segitiga. Seperti itu ya, teman-teman. Sekali lagi, strategi ini mungkin saja cocok untuk sebagian orang, tetapi juga mungkin sebagian orang tidak cocok dengan strategi seperti ini. Jadi atur strategi yang menurut teman-teman nyaman untuk melakukannya. Intinya seperti itu. Mindsetnya adalah bagaimana mendulang poin sebanyak-banyaknya di 3 jenis soal, bukan cuma di salah satu jenis soal, tetapi di 3 jenis soal. Oke, teman-teman, itu tips yang ketiga. Terus tips yang keempat, yang berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, usahakan punya stok waktu untuk kembali mengerjakan soal-soal yang terlewati atau soal-soal yang di skip, ya. Nah, bagaimana cara supaya kita punya prioritas, ya, untuk mengerjakan soal-soal yang terlewati atau terskip? Misalnya ada 20 soal yang terlewati, ya. Kita mau memilih dari 20 soal ini yang mana? Nah, itulah pentingnya tadi saya berikan simbol-simbol. Ya, saya katakan tadi ini ya, kalau simbol segitiga saya perkirakan saya akan bisa menjawabnya, tetapi saya harus punya spare waktu yang cukup lama, lebih dari 1 menit. Nah, setelah semua soal segitiga selesai saya kerjakan, saya baru melangkah ke soal yang bulat dengan kode lingkaran. Nah, saya akan menjawab dengan semaksimal mungkin di situ. Nah, setelah semua soal lingkaran saya jawab, saya akan melangkah ke soal terakhir, yaitu soal X, yang saya betul-betul tidak memiliki gambaran untuk menjawabnya. Ingat ya, ini warni ya. Strategi untuk menjawab soal-soal yang seperti itu, ya, soal-soal yang betul-betul teman-teman tidak bisa menjawabnya. Sekali lagi, ini jika teman-teman betul-betul sudah tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang soal itu. Biar bagaimanapun juga pasti akan teman-teman akan menjawab dengan asal atau dengan feeling. Nah, cara menjawab soal seperti ini, jika ada 5 soal yang tersisa jawabannya teman-teman tidak bisa jawab, pikir tidak mungkin teman-teman bisa jawab, pilih jawaban ke-5 soal itu dengan jawaban pilihan yang sama. Nah, strategi yang kelima yaitu jawab semua soal, ya. Karena tidak ada nilai minus, karena tidak ada nilai pengurang, maka semua soal pastikan dijawab dengan benar. Nanti pada saat ujian itu akan dibantu di monitor. Jawaban yang belum dijawab itu akan tertanda kalau tidak salah berwarna merah atau berwarna orange atau apalah, intinya ada tanda kalau soal tersebut belum teman-teman jawab. Pastikan di 1 menit terakhir, ya, 1 menit terakhir teman-teman gunakan untuk menjawab soal tersebut. Meskipun teman-teman tidak tahu jawabannya, silakan diisi. Siapa tahu ada hoki teman-teman, ternyata teman-teman yang jawab atau pilih itu ternyata jawaban yang benar. Nah, strateginya kalau saya tadi seperti itu ya, bisa ditiru atau tidak. Kalau saya akan memilih sisa 1 menit terakhir itu ada 5 soal misalnya yang belum saya bisa jawab, dan sisa 1 menit saya akan memilih semua jawabannya adalah E. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi 5 tips yang saya sampaikan. Silakan dipraktekkan kalau menurut teman-teman itu masuk akal dan nyaman untuk teman-teman. Tetapi kalau tidak nyaman untuk teman-teman, silakan ditinggalkan. Cari strategi yang menurut teman-teman nyaman dan bisa teman-teman praktikkan. Ya, seperti itu. Paling tidak saya memberikan sharing saja. 1 atau 2 tips teman-teman mau ikuti, silakan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengikuti ujian SKD maupun SKB nanti. Ya, saya berharap teman-teman di sini, viewer ada yang lulus ataupun subscriber ada yang lulus, dan itu merupakan kebahagiaan juga bagi saya, bagi teman-teman. Jika ada teman-teman yang lulus nanti seleksi PNS sampai tahap penetapan NIP. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, silakan dikoreksi. Kalau ada kesalahannya, saya dengan terbuka untuk menerima koreksi dan masukan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.